Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kami akan membawakan berita-berita menarik yang pastinya sudah kalian tunggu-tunggu. Kami telah mengumpulkan berita terupdate yang akan kami sampaikan pada kalian semua. Dan langsung saja kita mulai berita pertama. Barcelona susah payah kalahkan Alaves. Barcelona menang 1-0 atas Deportivo Alaves dalam duel pekan ke-22 Liga Spanyol 2021-2022, Senin 24 Januari 2022. Hasil ini diraih lewat perjuangan alot selama 90 menit. Bertandang ke Mendizorroza, Barca disambut Alaves yang bermain dengan tangguh. Sergio Busquets dengan kawan-kawan boleh menguasai bola, tapi Alaves bermain bertahan dengan sangat rapi. Beruntung gol kemenangan Barca datang di menit ke-87 lewat kaki Frenkie de Jong. Alaves mencoba menyamakan kedudukan, tapi sudah kehabisan waktu. Kemenangan ini penting bagi Barcelona untuk terus naik ke papan atas. Tidak ada gol tambahan di sisa laga. Tambahan waktu 3 menit tidak cukup bagi Alaves. Skor 1-0 untuk kemenangan Barcelona. Kemenangan ini krusial bagi Barca untuk terus mendekati 4 besar. Berita kedua, Chelsea gilas Tottenham, Liverpool makin gahar. Duel-duel seru tersaji pada pekan ke-23 Liga Inggris 2021-2022, Minggu 23 Januari 2022. Chelsea menumbangkan Tottenham 2-0. Pertandingan Liga Inggris di Stamford Bridge ini berlangsung seru. Kedua tim bermain sama kuat di babak pertama dengan skor 0-0. Tottenham sempat mencetak gol lewat Harry Kane di babak pertama, tapi dianulir. Chelsea lalu mencetak 2 gol di babak kedua melalui Hakim Ziyech dan Thiago Silva. Setelahnya Spurs terus mencoba untuk mencetak gol balasan, tetapi pertahanan The Blues bermain rapi. Pada laga sebelumnya di Liga Inggris, Arsenal bermain imbang tanpa gol melawan Burnley. Sementara Liverpool pesta gol 3-1 di kandang Crystal Palace. Leicester City juga bermain imbang kontra Brighton 1-1. Berita ketiga, AC Milan dan Juventus tak ada yang jadi pemenang. AC Milan berbagi angka dengan Juventus usai bermain imbang 0-0 pada laga pekan ke-23 Liga Italia 2021-2022 di San Siro Senin 24 Januari 2022. Dalam laga ini, AC Milan melakukan 4 pergantian pemain dari tim yang terakhir kali bersua Spezia. Di kubu Juventus, ada 5 perubahan dalam skuad yang sebelumnya berhadapan melawan Sampdoria. Laga berlangsung dengan intens dan cukup seru. Kedua tim sama-sama bermain dengan tempo cukup tinggi. Kedua tim sama-sama mendapatkan sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhir kedua tim sama-sama bapuk, khususnya Juventus. Kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa mencetak gol, namun mereka tak bisa mengubah skor sama sekali sampai laga berakhir. Duel pun berakhir imbang 0-0. Hal ini membuat AC Milan sekarang turun ke peringkat ketiga dengan raihan 49 angka dari 23 laga. Sementara Juventus bertahan di posisi 5 klasemen Serie A 2021-2022 dengan koleksi angka 42. Berita keempat, Sintayong minta maaf terkait kekuatan Timor Leste. Timnas Indonesia gagal mendapatkan lawan yang lebih sepadan dalam periode FIFA Matchday 24 Januari sampai 1 Februari 2022. Tim berjuluk skuad Garuda ini hanya akan melawan Timor Leste. Timnas Indonesia bakal beruji coba 2 kali dengan Timor Leste pada 27 dan 30 Januari 2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong tidak banyak tahu tentang kekuatan Timor Leste. Namun arsitek asal Korea Selatan itu mengaku sempat menyaksikan aksi Galih Freitas dan kawan-kawan di Piala AFF 2020. Maaf, Timor Leste tidak terlalu bagus. Saya hanya menonton pertandingan Timor Leste di Piala AFF saja, kata Sintayong ketika ditanya mengenai kekuatan Timor Leste dalam channel YouTube PSSI TV. Di Piala AFF, Timnas Indonesia berstatus runner-up setelah kalah 26 secara agregat dari Thailand pada partai puncak. Adapun Timor Leste tersingkir di babak penyisihan akibat menjadi juru kunci grup A. Bayangkara FC bakal mulus jadi juara BRI Liga 1. Setelah berlibur kurang lebih dari 1 pekan, dari Liga 1 2021-2022 akan kembali bergulir. Menurut jadwal dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), pekan ke-21 BRI Liga 1 bakal mulai bergulir pada 26 Januari 2022.
Pertandingan antara dua pejuang lolos degradasi, Persiraja Banda Aceh dan kontra Persela Lamongan akan menjadi pembuka pada gelaran pekan ke-21 tersebut. Selepas itu, juga bakal ada 8 laga lain yang bakal digelar pada pekan ke-21. Laga-laga itu akan mulai bergulir pada 27 hingga 29 Januari 2022 mendatang. Tim asuhan Paul Monster itu memiliki 43 poin dari 20 pertandingan. Mereka unggul 2 poin dari Arema FC. Bayangkara FC akan meladeni lawan muda. Yang pertama adalah Bayangkara FC akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-21 nanti. Berita ke-6, pengakuan Jose Mourinho. Sempat frustasi melihat performa AS Roma. Baru-baru ini ramai diberitakan tim Premier League Everton kepincut meminang Jose Mourinho. Disebutkan pelatih asal Portugal itu telah menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Jose Mourinho mengatakan dirinya bakal setia menjadi pemimpin proyek jangka panjang AS Roma. Apalagi yang memang terikat kontrak berdurasi 3 tahun. Meskipun begitu, Jose Mourinho mengatakan dirinya memang sangat frustasi melihat performa AS Roma, khususnya pada paruh pertama musim. Dalam istilah sepak bola, bermain untuk finish di antara tempat ke-4 dan ke-8 jelas bukan yang saya inginkan. Tetapi ini adalah momen dari proyek yang berbeda bagi saya dan kami akan lebih baik musim depan, kata Jose Mourinho. Berita ke-7, jika Mbappe ke Real Madrid, Asensio ke PSG. Isu transfer baru sosok Kylian Mbappe kembali muncul. Disebutkan jika meninggalkan PSG dengan gratis pada musim panas nanti dan gabung Real Madrid, Mbappe bakal mendepak Marco Asensio. Nah, menariknya menurut Sport Sekeda, ada kemungkinan Marco Asensio gabung PSG jika meninggalkan Real Madrid. Artinya adakan pertukaran posisi antara kedua pemain ini. PSG sendiri memang mulai pasang ancang-ancang kehilangan Mbappe akhir musim nanti. Apalagi sang pemain belum kunjung memperpanjang kontrak bersama tim asal Paris tersebut. Real Madrid sendiri diyakini bersedia melepas Asensio. Kan jika Mbappe datang, maka pemain berusia 26 tahun itu semakin sulit menembus tim utama. Ditambah fakta kontrak Asensio bakal habis penghujung musim 2022-2023. Artinya musim panas 2022 jadi momen tepat menjual sang pemain. Berita ke-8, Karim Benzema alami kesialan bertubi-tubi, mulai gagal penalti sampai kemalingan. Striker Real Madrid Karim Benzema sedang mengalami kesialan bertubi-tubi dalam sehari. Bukan hanya tertimpa sial di lapangan, dia juga mengalami insiden pahit di luar pertandingan. Saat Real Madrid menghadapi Elche, Senin 24 Januari 2022, dini hari, Karim Benzema harus meninggalkan lapangan pertandingan pada menit ke-58 karena cedera. Sebelumnya dia juga gagal penalti untuk Real Madrid pada babak pertama laga kontra Elche tersebut, setelah tendangannya melambung di atas mistar. Karim Benzema sebelumnya pernah menjadi korban perampokan di rumahnya, dan lagi-lagi itu terjadi saat pertandingan ketika pemain Perancis itu sama sekali tidak ada. Insiden serupa pertama kali terjadi pada Februari 2019 saat Karim dan timnya melawan Barcelona. Saat ini perincian barang yang dicolong oleh pencuri tidak diketahui. Berita ke-9, Ralf Rangnick ingin jual 3 pemain biang masalah di MU termasuk Cavani. Ralf Rangnick sedang membangun kekuatan Manchester United untuk kembali berjaya di Premier League. Pria Jerman itu ditunjuk menggantikan Ole Gunnar Solskjaer pada akhir musim 2021. Kabar terkini, sang pelatih juga mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi pemain yang layak dipertahankan atau ditendang dari Old Trafford. Saat ini ada 3 pemain United yang masuk daftar tendang pria asal Jerman tersebut. Ada 3 pemain yang dicap sebagai biang masalah di Manchester United, yaitu Paul Pogba, Edinson Cavani, dan Anthony Martial. Masih ada waktu setidaknya selama sepekan ke depan bagi Manchester United untuk mengevaluasi ketiga pemain bermasalah mereka. Apabila persoalan ini masih berlarut-larut, ada kekhawatiran bisa membawa dampak bagi pemain Manchester United yang sedang menemukan momentum di jalur kemenangan Liga Inggris 2021-2022. Berita ke-10, Newcastle United siap tampung pemain-pemain buangan. Newcastle United dikabarkan berminat menampung pemain-pemain buangan, termasuk dari Manchester United, MU, dan Barcelona. Newcastle melirik Ousmane Dembele yang terbuang dari Barcelona, kemudian Dele Alli dari Tottenham Hotspur, dan Jesse Lingard dari Manchester United. Ketiga pemain tersebut telah dikaitkan dengan transfer musim dingin serta kemungkinan pergerakan untuk musim panas nanti. Kontrak Dembele di Barcelona berakhir pada musim panas. Ia menolak menandatangani kontrak baru.
Pemain asal Prancis itu setelah diberitahu untuk mencari klub baru sebelum jendela ditutup pada 31 Januari. Sementara Ali disebut-sebut sebagai target potensial untuk manajer Eddie Howe. Pemain berusia 25 tahun itu hanya menjadi starter dalam 8 pertandingan Liga Inggris. Sementara itu Lingard telah gagal menjadi starter MU di pertandingan Liga sepanjang musim. Meskipun masa pinjamnya sangat sukses di paruh kedua musim lalu di West Ham United. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.